Hello Donors, welcome back to my channel Pemirsa Kaizo. Oke, what's up cuy, balik lagi sama gua Mirza di konten yang paling kalian tunggu, yaitu konten tutorial. Oke, di episode kemarin gua ngebahas tentang gimana sih caranya kalian ngoptimalisasi webcam kalian tuh biar lebih bagus ya, biar berasa DSLR gitu. Nah, di konten sekarang kita masih ngebahas tentang masalah per webcaman cuy. Nah, jadi di video kali ini gue bakalan ngasih tahu gimana sih caranya kalian ya yang punya kamera DSLR ataupun mirrorless nganggur di rumah, lu bisa kreasikan menjadi sebuah webcam yang paling baik banget cuy. Nah, sebenarnya kita tahu kalau misalkan webcam cuy ya, harganya tuh ya lumayan ya, ada yang variasi ya. Dari 200.000 sampai 5 juta pun juga ada gitu ya. Nah, tapi dari semuanya itu cuy, yang pernah gua lihat semua review-review YouTuber yang ada di luar, webcam yang harganya 5 juta pun tidak ada yang sebaik kamera DSLR. Kenapa ya? Ya karena si kamera DSLR ini kita bisa ganti-ganti si lensanya ya. Oh ya, ini pun juga berlaku untuk kamera DSLR ataupun mirrorless ya. Jadi gua biar lebih simpel ngomongnya, kita ngomongin masalah kameranya DSLR ya, penyebutannya ya. Nah, webcam yang 5 juta pun juga menurut gue itu masih ada yang kurang gitu cuy ya. Karena ya gimana ya, begitu aja gitu ya hasilnya tuh, tidak ada yang di luar ekspektasi. Nah, makanya nih gue mengkreasikan kamera mirrorless gue ini, gue jadikan sebagai webcam sudah 6 bulan sekarang lah. Gue mengkreasikan si kamera DSLR menjadi webcam dan hasilnya sangat luar biasa banget ya. Kita bisa mendapatkan hasil yang di luar ekspektasi. Contohnya misalkan nih, pencahayaan backlight belakang gue tuh lebih tajam, lebih bagus juga. Terus bokehnya juga itu juga lebih oke. Dan juga gue bisa lebih simpel. Jadi kalau misalnya gue pengen recording gitu ya, kayak gini nih, ini gue tinggal start recording aja lewat OBS gitu, tanpa harus ngeklik itu yang ada di kameranya. Ini langsung terekam berserta dengan mic yang ada di sini begitu. Nah, itulah kesimpulannya ya, simpelnya seperti itu. Dan banyak fitur juga yang lain-lainnya yang menurut gue lebih efektif banget lo menggunakan kamera DSLR untuk menjadikan webcam ya. Ini berlaku untuk kalian pengen live streaming, mau pakai ngezoom ya, pakai zoom itu buat telekonferensi juga, dan juga bisa kalian untuk recording di YouTube gitu. Nah, tahapan yang harus kalian miliki yang pertama adalah ya, kalau kalian harus memiliki kamera DSLR. Tapi kamera DSLR ini yang sudah support HDMI dan juga ada aplikasi remote shooternya gitu ya, remote controlnya ataupun aplikasi yang kalian harus colokkan ke dalam PC kalian. Nah, untuk beberapa kamera yang sudah support sudah pasti adalah kamera Canon ya. Di sini gue menggunakan kamera mirrorless M50 cuy ya, yang notabene harganya sih standar aja, nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah. Di sini gue dapetin harga sekitar 6 sampai 7 jutaan beserta kitnya. Nah, 6 juta ini beda banget ya, maksudnya dengan 6 juta ini gue bisa dapat hasil yang luar biasa dibandingkan webcam yang harganya 5 juta begitu cuy. Dan multifungsi juga, ini bisa gue bawa kemana-mana begitu. Nah, mungkin untuk kamera-kamera lain kayak Panasonic, kayak Sony pun juga bisa. Yang penting kalian udah ada slot si HDMI-nya dan USB-nya yang bisa kalian colok ke dalam PC kalian cuy ya. Itu hal yang pertama adalah kameranya. Yang kedua, kalian harus memiliki yang namanya HDMI capture atau game capture. Nah, di sini gue pernah ngebahas dulu tentang masalah game capture yang mereknya Escape. Nah, Escape ini nggak kepake sama gue deh cuy ya. Asalnya mau gue jual gitu. Nah, cuman gue mikir nih, gue jangan dulu jual ya, ini pasti bakalan kepake suatu saat nanti. Dan ternyata kepake banget. Di sini gue bakal mengkombinasikan antara Escape ya. Escape itu gambarnya burik gitu ya. Kalau misalkan kalian mau dipakai untuk ngegame mobile gitu ya, untuk capture game gitu. Tapi di kamera mirrorless ini hasilnya bisa sangat bagus. Jadi kalian kalau misalkan yang udah keburu beli game capture itu Escape itu kalian bisa pakai, ataupun kalian bisa menggunakan game capture lain yang harganya jauh lebih murah gitu. Yang paling pasti kan di sini kita hanya butuh pengcapturannya aja gitu. Untuk masalah tuning gambar itu nanti bisa kita tuning lagi di aplikasi editing ya. Jadi hal yang kedua adalah HDMI capture-nya ya. Oke, yang ketiganya adalah kalian perlu aplikasi ya, atau aplikasi bawaannya, drivernya dari si kamera ini. Nah, di sini kan gue menggunakan Canon cuy. Jadi di sini gue perlu banget kalian menginstalkan EOS Utility yang paling terbaru di PC kalian. Nah, kalian tinggal sambungin aja dari kamera kalian ini menggunakan kabel USB bawaannya, ataupun kalian boleh extension lagi yang lebih asal dia udah support data si kabel datanya. Kalian tinggal colokin aja ke PC kalian begini gitu ya. Nah, setelah kayak gitu nih cuy ya, nih si HDMI-nya, si game capture-nya, tadi si HDMI capture-nya lu colokin juga ke si kameranya. Nanti formatnya seperti inilah ya, seperti yang ada di video kali ini gitu. Nah, tinggal colokin aja dua-duanya ke dalam PC. Tidak ada pengaturan khusus, tidak ada pengaturan apa-apa, lu tinggal colokin aja si kamera ini ke dalam PC kalian. Nah, setelah itu nanti kita bakalan setting
gimana untuk pengoptimalannya yang maksimalnya di dalam OBS-nya cuy ya. Jadi langsung cek aja di video OBS berikut. Oke, sekarang kita udah masuk ke dalam tutorial yang ada di dalam OBS-nya ya. Oke, jadi hal yang paling pertama kalian harus connect dulu ya antara kamera kalian dengan aplikasi EOS Utility-nya ya cuy ya. Jadi kalian harus download, wajib banget sampai dia terdeteksi seperti ini. Ini fungsinya untuk apa? Ini fungsinya untuk nge-bypass limit 30 menit gitu cuy. Jadi dulu sebelum dulu gua tahu gitu ya. Jadi kalian menggunakan escape aja itu nggak cukup. Nah, kalian wajib menggunakan juga kabel USB dan dicolokkan ke dalam PC kalian untuk ke bypass 30 menit. Jadi kalau misalnya kalian nggak ada aplikasi ini, 30 menit sekali kamera kalian akan mati atau ngeheng gitu atau nge-black screen gitu seperti itu ya cuy ya. Nah, cara maksudnya gimana? Udah connect atau enggaknya kalian tinggal klik aja remote shooting ya. Remote shooting kalian klik aja dan kalian lihat di bagian live view shoot ini udah masuk apa belum. Nah, di live view shoot ini udah masuk kamera gua secara software, secara aplikasi udah masuk ya, oke. Berarti ini tadi udah connect melalui USB gitu. Nah, kalau misalkan begini aja kira-kira bisa nggak sih gitu ya tanpa harus menggunakan game capture gitu. Gue belum pernah coba memaksimalkannya sampai berjam-jam untuk live streaming. Tapi kalau hanya sekalian untuk kalian recording doang dan kalian nge-crop menggunakan Windows Capture yang ada di OBS, itu kayaknya bisa aja cuy ya. Jadi kalian nggak usah menggunakan game capture pun sebenarnya bisa. Nah, cuman gue belum pernah mencoba untuk sampai dipakai live streaming sampai berjam-jam gitu ya. Oke, kita close dulu aja yang bagian sininya dan tetap ingat ini jangan di close. Biarkan dia ngeambang seperti ini, biarkan dia ngebuka seperti ini cuy ya. Nah, oke, setelah itu kita langsung buka bagian plus yang di sini ya. Kita buka bagian plus yang di sini. Lalu kita pilih yang namanya video capture device. Oke, video capture device dan kita klik oke aja. Nah, di sini ada yang namanya escape karena di sini gue menggunakan escape untuk si HDMI capture ini, kita klik aja escape ya. Nah, di sini langsung sudah kebuka di sini. Nah, sebelumnya oke, kalian pilih dulu yang device defaultnya ini di masalah resolutionnya. Kalian pilih yang custom. Nah, kalian harus pastikan resolusinya adalah 1920 x 1080. Untuk apa? Karena untuk menyesuaikan dengan nanti apa game ataupun konten yang pengen kalian dibahas di sini ya gitu ya. Nah, jadi biar resolusinya pun sama gitu. Lalu FPS-nya di sini kalian pilih yang 60 fps karena sudah disetnya 60 fps. Oke. Nah, setelah kayak gitu udah ini nggak usah diatur-atur lagi, masalah audionya pun nggak usah karena kita akan menggunakan audio yang di bagian sini di mic ini ya. Jadi ini tinggal di oke aja. Nah, kalau ada yang jadi bahan pertanyaan kenapa di sini begitu langsung oke gitu. Nah, karena di sini gua udah ngeset dulu di bagian kameranya. Kalau misalkan belum gua set di bagian kameranya, itu bakal bergambar seperti ini ya cuy ya. Jadi kalian tinggal pilih bagian setting yang ada di dalam kamera untuk menghilangkan semua pengaturannya. Kalau di Canon kalian tinggal pilih yang bagian tulisannya itu info kalian klik sampai tidak ada gambar display apapun ya, tidak ada petunjuk gambar apapun. Nah, lalu kelemahannya untuk metode seperti ini kalian tidak bisa menggunakan autofocusnya. Jadi kalian harus menggunakan manual fokus. Di sini kalau misalkan kalian listriknya nggak mati ataupun tidak ada hentakan listrik gitu ya, dia autofokusnya bakalan tetap konstan gitu. Tapi kalau misalkan kalian tiba-tiba mati listrik gitu, ngejepret gitu ya si listrik kalian harus mengatur lagi si autofokusnya dari si kameranya ini begitu ya cuy ya. Oke, lalu gimana dengan masalah baterai? Sedangkan kita tahu kalau misalkan masalah kamera SLR atau mirrorless, baterainya itu cenderung boros gitu ya, dan boro-boro misalkan bertahan sampai berjam-jam. Ada 30 menit pun juga sudah mati. Nah, di sini gua menggunakan dummy ya cuy ya. Bahasanya disebutnya dummy. Jadi dia baterai yang bisa dicolok langsung ke dalam listrik gitu cuy. Dan kalau masalah keamanan, so far gue udah pakai ini hampir setahun, aman-aman aja, nggak ada kendala kerusakan dalam si kameranya. Jadi nggak usah ragu lagi, lu tinggal pakai dummy aja untuk bisa si kamera ini tuh bertahan berjam-jam. Oke, sekarang kita ngebahas tentang gimana sih kita pengen ngatur si kamera-kamera ini gitu. Sedangkan kan posisinya tuh udah fix ya di kayak gini. Nah, kita mau nyeting tuh susah gitu. Nah, lo nggak usah khawatir kalau misalkan si kamera lu sudah ada utility-nya, aplikasi bawah ini, lu bisa menggunakan remote shootingnya ini untuk mengatur gitu ya. Nah, di sini gua misalkan picture setnya di sini gua menggunakan CineStyle ya. Kalau misalkan kalian yang nggak tahu pasti CineStyle tuh biar warnanya tuh netral, jadi biar kita nanti ngedit tuh lebih gampang. Nah, ini bisa kalian ganti-ganti juga misalkan kalau autonya kayak gini. Nah, kenapa gambarnya bisa sejelek ini? Karena ini tergantung dari game capture atau HDMI capture yang kalian pakai. Kalau di sini gua kan pakainya escape, jadi pasti gambarnya sejelek ini. Nah, makanya gua pakai lagi settingan CineStyle biar gambarnya tuh begini begitu, jadi kita gampang nanti buat ngeditnya ya.
Nah lalu kayak misalkan di sininya white balance-nya nih, white balance-nya di sini pasti missing step ya cuy ya, karena di layar yang sebelah sini ini nggak bisa gua geser ya si ininya, kita bisa rubah-rubah. Nah kalau misalkan ini pakai yang ini auto balance-nya auto, nah lu bisa nyetingnya di sini dan ini lebih gampang banget daripada nanti lo harus nyeting di kamera lagi. Oke, lalu kayak misalkan di sininya shutter speednya gitu cuy, lo bisa editing juga, terus aperturnya juga bisa, ISO-nya pun juga lo bisa tambahin, bisa dikurangin seperti ini. Caranya ini kelebihannya bisa lebih otomatis gitu cuy. Nah oke, nah ini gua ada tambahan lagi nih. Kalau misalkan ini kan gua ngebukanya lewat OBS nih. Nah gimana kalau misalkan kalian pengen ngebukanya untuk kayak misalkan aplikasi kamera bawaan dari Windows-nya nih cuy ya, kan di sini juga suka ada nih kamera ya. Nah, misalnya kita ketik kan ada kamera tuh. Nah, apakah bisa nggak sih kebuka di sini? Ini fungsinya buat kalian yang memang tidak menggunakannya untuk live streaming, tapi bisa menggunakannya untuk kayak meeting, terus kayak work from home. Asal lagi musim ya harus wajib pakai webcam kan ya cuy ya. Nah, ini bisa nggak sih? Bisa banget ya. Lalu tinggal close dulu aja nih si OBS-nya. Jangan sampai double aplikasi ngebuka. Ini harus close salah satu. Kita close satu OBS. Oke. Nah, baru kita buka kamera di sini. Nah di sini ini kamera gua yang menggunakan Logitech. Nah kita coba ganti di sini. Gantinya klik yang ini aja. Nah di sini Escape U3 Capture. Cuman gambarnya tidak akan sebagus kita ngebuka di OBS ya cuy. Jadi kalau misalkan lo pengen ngatur-ngatur gambarnya ini lagi, lo tinggal puter aja itu di bagian sininya. Atau lo bisa ngedit juga di sininya, bisa kayak gimana. Jadi misalkan kan ISO-nya pengen kalian tambah biar lebih jelas. Nah bisa kayak gini juga sebenarnya bisa, oke ya. Dan ini bagus banget menurut gua. 640, terus aperturnya mau tambah pun juga bisa, mau lu kurangin juga bisa ya. Nah sebenarnya begini. Nah cuma karena ini ada gap-gap hitam karena di sini modenya gua mode foto bukan mode video. Begitu gua ganti mode video, si gap-gap ini bakal otomatis secara hilang. Oke, jadi ini multifungsi banget. Daripada kalian beli webcam, kalian bisa menggunakan si kamera SLR kalian untuk digunain jadi webcam. Nah oke, mungkin sekian aja untuk video gimana caranya kalian berubah SLR kalian atau mirrorless kalian menjadi webcam ya, jadi webcam terbaik kalian gitu. Ini gampang banget sebenarnya, kalian gampang banget. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, kalian langsung tulis di kolom komentar di bawah gitu cuy ya, karena ya mungkin untuk pengambilan shoot-shootnya bisa kurang lengkap karena yang kamera yang gua gunakan tutorial ini ada di sini gitu. Jadi gua hanya menggunakan bantuan kamera handphone. Ya oke, jangan lupa dan kelas pada waktunya hormati gurumu, saya temanmu, itulah saja gua Budiman. See you next video. Bye bye.